Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah al-mab'uthi rahmatan muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Ma'asyiral hadirin al-musyahidin rahimakumullah. Di hari yang ke-18 ini kita akan melanjutkan dari pembacaan dan pembahasan hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan menjadi 40 dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membahas 27 hadis, maka hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-28 dan hadis yang ke-29 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin wal 'ishrun. Hadis yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Adapun orang yang beriman itu kaca, cermin kepada orang beriman yang lainnya. Al-mu'minu akhul mu'mini haitsu laqiyahu. Orang yang beriman itu saudara orang yang beriman lainnya ketika bertemu. Yakuffu alaihi dhi'atahu. Ia tidak merusak harta milik saudaranya. Wa yahutuhu min waraihi, dan menjaga martabatnya ketika di belakangnya. Ma'asyiral hadirin al-musyahidin rahimakumullah, merupakan adab, akhlak dan hak-hak yang seharusnya diperhatikan oleh kita selaku orang yang beriman adalah hadis ini dengan riwayat yang telah dijelaskan bahwa kita hidup di dunia ini bersaudara, khususnya adalah saudara seiman yang mana telah mengikat di hati kita bersama kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak melihat siapakah yang berbicara, dia orang dari negara mana, dia dari suku mana, dia berbahasa apa, warna kulitnya apa, strata pendidikannya sejauh mana, nggak ada urusan. Selagi di hatinya ada kalimatut tauhid, maka ia adalah saudara kita. Maka dikatakan al-mu'minu mir'atul mu'min. Kita ini semuanya seperti cermin, seperti kaca. Ketika kita bertemu saudara kita, kita bercermin bahwa itu ialah kita dari segi keimanan sama. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan seterusnya. Ketika kita bertemu kepada saudara kita, itu saudara kita. Dari mana? Dari segi bahwa ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitupun kita. Ketika kita menyadari hal itu, maka ada hak dan kewajiban yang harus kita jaga. Di antaranya adalah hak bagaimana kita menjaga harta milik saudara kita. Makanya Rasulullah sebutkan yakuffu alaihi dhi'atahu. Bagaimana ia menjaga, menahan untuk tidak mengambil harta milik saudaranya sesama muslim. Dan selanjutnya dikatakan wa yahutu min waraihi. Bagaimana dia ihatah, menjaga martabatnya, menjaga kepentingannya ketika ia ada di belakang saudaranya. Jangan sampai ketika ia di depan manis, di belakang tidak seperti apa yang diperlakukan di depan saudaranya. Maka keadaan di depan ataupun di belakang itu sama saja. Kita harus menjaga martabat, kepentingan dari saudara kita sesama muslim ataupun yang beriman, karena ini merupakan hak-hak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang ke-29, al-haditsut tasi' wal 'ishrun, hadis yang ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma yaqulul asadu fi zairihi. Apakah engkau tahu
Bertanya Rasulullah kepada sahabatnya, apa yang dikatakan singa ketika ia mengaum? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, asad itu berkata ketika ia mengaum, Allahumma la tusallitni ala ahadin min ahlil ma'ruf. Ya Allah, janganlah engkau kuasakan aku, kata singa, kepada seseorang dari orang-orang baik. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita bagaimana binatang, bagaimana singa, ia berdoa kepada Allah ketika mengaum. Ternyata dari galaknya singa, dari seremnya singa, dari angkernya ngauman singa, di situ ada doa yang tersembunyi. Apa doa singa ketika ia mengaum? Ia berdoa, ya Allah, janganlah engkau kuasakanku untuk membahayakan orang-orang yang baik. Janganlah engkau kuasakanku, janganlah engkau beri kudrah, beri kemampuan kepadaku sehingga aku mencelakakan orang-orang yang baik. Janganlah engkau berikan kesempatan kepadaku untuk mencelakakan, untuk membuat celaka orang-orang baik. Itulah ternyata arti atau perkataan di balik seramnya ketika singa mengaum. Di situ ternyata ia tidak ingin orang-orang baik celaka karena ia. Maka subhanallah, kemuliaan, kebesaran dan keagungan yang dimiliki orang-orang yang baik itu tidak hanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pun besar di sisi para makhluk Allah. Tak terkecuali singa yang begitu seram, ia tidak ingin mencelakakan orang-orang baik, orang-orang yang mana senantiasa menolong sesama, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan termasuk min ahlil ma'ruf, orang yang senantiasa berbuat kebaikan, sehingga kita mendapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pun mendapat derajat yang tinggi di sisi makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.